Shalom, selamat pagi opa oma yang diberkati Tuhan. Perkenalkan saya Tujuwati Leleulia, anggota PKLU GPIB Jemaat Tiberias Sidoarjo. Dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab dan Sabda Bina Umat. Hari ini Rabu tanggal 23 Agustus 2023. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan jiwa aku pada Yang Maha Esa. Opa oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di pagi yang indah ini kami boleh Tuhan bangunkan kembali dengan tubuh yang sehat. Roh Kudus urapi kami dalam membaca Alkitab agar firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami anggota PKLU yang telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa oma yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 22 yang menyatakan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menyeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Bapak Ibu, opa oma yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini diberi judul Tidak Dilematis. Setelah mereka gagal menjebak Yesus dengan soal agama, maka para pemuka agama Yahudi terus berusaha mencari kesempatan untuk menangkap Yesus. Sekarang dengan cara yang licik lagi, pada ayat 20b, maka mencoba menjeratnya dengan soal politik. Pikirnya mereka sudah menemukan persoalan yang jitu, lalu merasa yakin dapat menggiring Yesus pada posisi dilematis. Isu di balik persoalan yang dinyatakan itu merupakan perkara sensitif dalam kehidupan keagamaan banyak orang Yahudi. Banyak rakyat Yahudi tidak mau mengakui Kaisar Romawi sebagai raja. Mereka hanya mengakui bahwa Allah saja Raja Israel. Tetapi sejak wilayah Yudea dikuasai Romawi, setahun sekali penduduk mulai usia 12, 14, sampai 65 tahun wajib membayar pajak kepala kepada negara. Kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara, terlepas mereka membayar dengan terpaksa atau demi amannya, seperti beberapa kelompok dari para pemuka agama. Harapan para pemuka agama adalah Yesus yang juga orang Yahudi dan menjunjung tinggi hukum Taurat akan menjawab, "Jangan bayar." Di satu sisi, itulah jawaban yang diharapkan sebagai respon dari upaya mereka untuk menggiring Yesus
yang adalah seorang guru yang jujur, guru yang berani mengajarkan tentang jalan Allah, yakni hukum-hukum Tuhan atau Taurat. Sebaliknya, jawaban seperti itulah yang akan dipakai untuk menuduh Yesus sebagai pemberontak pemerintah. Dengan demikian mereka dapat menyerahkan Yesus kepada penguasa Romawi. Namun bila jawabannya harus bayar, bisa jadi orang banyak akan meninggalkannya. Tetapi dari pertanyaan itu, semoga kita selalu cerdas dan tidak merasa dilematis mempersoalkan kecintaan antara negara dan keyakinan atau agama. Seakan cinta pada negara dianggap orang yang tidak beriman, serta sebaliknya orang yang beriman tidak boleh mengabdi kepada negara. Sikap demikian jika tidak diwaspadai dapat melahirkan kebencian kepada negara atau pemerintah. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Tenaga dan kuat kerja yang kubuat, kepunyaannya, dengan rendah hati hendak ku hormati Yang Maha Esa. Opa Oma yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama PKLU GPIB. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih juga untuk berkat anugerah yang Tuhan karuniakan melalui kesehatan, kekuatan, bahkan damai sejahtera dan sukacita selalu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.